Di usia 35 tahun, Baskara Wijoyo memiliki segalanya yang bisa diimpikan oleh seorang pria. Sebagai pemilik kekayaan yang dibangun dengan kecerdasan dan tekad baja, ia memimpin sebuah kerajaan bisnis yang membentang di berbagai sektor ekonomi. Pesta-pestanya begitu legendaris, acara eksklusif di klub-klub paling mewah di Jakarta, di mana hanya kaum elit yang bisa masuk. Dengan postur atletisnya, hasil dari bertahun-tahun bermain tenis dan berenang, wajah tampan warisan keluarga priai Jawa, dan kefasihan berbicara yang mampu menghipnotis siapa saja, Baskara adalah tipe pria yang selalu menjadi pusat perhatian kemanapun ia pergi. Namun hatinya sudah ada yang memiliki. Rania Alamsyah bukan sekadar wanita cantik, ia sungguh memesona. Sebagai seorang model internasional dan pengusaha di bidang fashion, Rania memiliki kecantikan yang seolah dipahat oleh para dewa. Bersama, mereka adalah pasangan sempurna dari sampul majalah, membintangi kisah-kisah glamour dan romansa yang membuat orang yang paling sinis sekalipun akan mendesah iri. Kehidupan Baskara berubah pada suatu pagi di bulan Oktober yang tampak biasa. Ia terbangun dengan sensasi aneh di kakinya, seolah ribuan jarum menusuk-nusuk ototnya. Awalnya, ia mengira itu hanya karena kelelahan setelah berolahraga terlalu keras kemarin. Tapi ketika ia mencoba bangkit dari tempat tidur, kakinya sama sekali tidak mau menurut. Itulah awal dari mimpi buruk yang tak pernah ia bayangkan. 3 minggu kemudian, saat mengemudi menuju rumah sakit, sebuah truk menerobos lampu merah dan menghantam mobilnya dengan keras. Baskara selamat secara ajaib, tetapi kecelakaan itu secara drastis memperburuk kondisinya yang misterius. Setelah serangkaian tes tanpa akhir dan konsultasi dengan para spesialis terbaik di negeri ini, muncullah diagnosis yang menghancurkan, sklerosis lateral amiotrofik, atau ALS yang ditakuti. Dokter menjelaskan dengan suara berat bahwa ini adalah penyakit degeneratif yang secara progresif melumpuhkan semua otot tubuh, sementara pikiran tetap utuh, sebuah penjara di dalam tubuh sendiri. Harapan hidupnya bervariasi, tetapi jarang melebihi 5 tahun setelah diagnosis. Baskara, yang selalu memegang kendali atas segalanya dalam hidupnya, melihat dunianya runtuh. Dalam hitungan bulan, pria gagah yang biasa berlari 10 km setiap pagi itu kini terkurung di kursi roda. Tak lama kemudian, bahkan untuk menggerakkan lengannya pun menjadi tantangan yang luar biasa. Rania pada awalnya menunjukkan dirinya sebagai pasangan yang setia. "Aku mencintaimu, Mas Bas. Aku akan tetap bersamamu, apapun yang terjadi," sumpahnya sambil menggenggam tangannya yang sudah melemah. Tapi ada sesuatu di matanya yang tidak bisa dibaca oleh Baskara, sebuah bayangan, mungkin, atau keraguan yang nyaris tak terlihat. Dengan memburuknya penyakit, Rania mengusulkan agar mereka segera menikah. "Aku ingin menjadi istrimu, Mas. Aku tidak mau hanya menjadi tamu di rumah ini. Aku harus berada di sini secara resmi untuk merawatmu dan mengelola semuanya selagi kamu pulih." Kata-katanya terdengar penuh kasih, tetapi ada nada mendesak yang aneh dalam suaranya. Ibu Baskara, Ibu Ratna, seorang wanita dingin yang selalu memprioritaskan bisnis di atas keluarga, mendukung ide itu dengan antusiasme yang mencurigakan. "Itu yang terbaik, Nak. Rania perlu memiliki kuasa hukum untuk mengelola asetmu selagi kamu tidak sehat." Tetapi sebelum pernikahan itu terjadi, Rania bersikeras bahwa mereka membutuhkan bantuan profesional. "Sayang, kamu butuh perawatan khusus. Aku akan menyewa perawat terbaik yang bisa dibeli dengan uang." Begitulah cara Siti Lestari masuk ke dalam cerita ini. Siti berusia 28 tahun dan memiliki pengalaman yang melampaui usianya. Yatim sejak kecil, dibesarkan oleh seorang ibu penjahit di sebuah kampung padat penduduk. Ia berjuang untuk lulus sekolah perawat sambil bekerja di 2 tempat. Ia mengambil spesialisasi dalam perawatan pasien stadium akhir karena, menurutnya, disitulah saya bisa membuat perbedaan terbesar di saat-saat tersulit dalam hidup seseorang. Ketika tiba di rumah mewah keluarga Wijoyo pada suatu pagi di bulan Maret yang hujan, Siti terkesan dengan kemegahan tempat itu. Pilar-pilar marmer Italia, taman yang tampak seperti negeri dongeng, sebuah air mancur dengan patung malaikat, ini adalah dunia yang lain. Tapi ia disambut dengan penghinaan yang paling murni. Ibu Ratna memandangnya dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan tatapan meremehkan. Kamu perawatnya? Pasti ada kesalahan. Kamu terlalu muda, terlalu kecil. Anak saya butuh seseorang yang kuat, berpengalaman." Siti tetap tenang, sudah terbiasa dengan prasangka. "Ibu Wijoyo, saya sudah merawat puluhan pasien dengan penyakit degeneratif stadium lanjut. Saya mungkin muda, tapi saya kuat di tempat yang paling penting, di hati dan tekad.
Izinkan saya setidaknya bertemu dengan putra ibu. Ibu Ratna memperbaiki letak tas Hermes di bahunya dan menunjuk ke arah tangga marmer. Bicara saja dengan Rania, tunangannya. Sera ada janji penting. Dia ada di atas, di kamar Baskara. Siti merasa sangat aneh dengan sikap seorang ibu yang sepertinya terburu-buru ingin lari dari anaknya sendiri yang sakit. Ia menaiki tangga perlahan, mengamati lukisan-lukisan mahal di dinding, patung-patung, kemewahan berlebihan yang seolah ingin meneriakkan kekuasaan keluarga itu kepada dunia. Rania muncul di koridor mengenakan mantel bulu yang harganya mungkin lebih mahal dari gaji Siti setahun. Ia bahkan lebih cantik saat dilihat langsung, dengan rambut pirang yang tertata sempurna dan riasan wajah tanpa celah bahkan di pagi hari. "Kamu perawatnya?" tanyanya dengan suara yang nyaris tidak bisa menyembunyikan kebosanan. "Benar, Bu. Saya Siti Lestari." Rania bahkan tidak repot-repot membalas sapaannya. Ia hanya berbalik dan berjalan menyusuri koridor. "Sini. Akan kutunjukkan di mana dia." Kamar Baskara sangat luas, tetapi tenggelam dalam kegelapan. Tirai tebal menghalangi setiap sinar matahari untuk masuk. Udaranya terasa berat, pengap, berbau obat-obatan dan keputusasaan. Siti bisa merasakan depresi melayang di ruangan itu seperti kabut beracun. Ponsel Rania bergetar terus-menerus. Ia melirik layar dan raut wajahnya berubah total. "Aku harus mengangkat ini, mendesak. Kamu tunggu saja di sini bersamanya." Dan ia keluar dengan tergesa-gesa, meninggalkan Siti sendirian di kamar yang suram itu. Selama beberapa saat, hanya ada keheningan. Kemudian sebuah suara serak dan lemah muncul dari kegelapan. "Ibu." "Apa itu, Ibu?" Siti mendekati tempat tidur perlahan. "Bukan, Pak Baskara. Saya Siti, perawat baru Bapak." Bahkan dalam keremangan, ia bisa melihat siluetnya di tempat tidur. Sosok yang dulunya gagah perkasa kini menjadi rapuh, tersesat di antara sprei sutra Mesir. "Kamu boleh pergi," katanya dengan getir. "Saya tidak mau dirawat oleh seorang wanita. Ini terlalu memalukan." Siti tidak goyah. Bertahun-tahun merawat pasien sulit telah mempersiapkannya untuk saat-saat seperti ini. Ia berjalan dengan mantap ke arah jendela dan, dalam satu gerakan cepat, membuka semua tirai. Cahaya matahari membanjiri ruangan, menampakkan wajah Baskara untuk pertama kalinya. Meskipun dilemahkan oleh penyakit, masih terlihat sisa-sisa ketampanan pria itu. Mata tajamnya, yang kini meredup karena kesedihan, secara naluriah terpejam menahan silaunya cahaya. "Apa yang kamu lakukan?" protesnya. "Pekerjaan saya," jawab Siti dengan tegas, namun tanpa kekasaran. "Bapak butuh sinar matahari, vitamin D. Berada dalam kegelapan ini hanya memperburuk depresi. Saya seorang profesional, Pak Baskara. Saya datang untuk bekerja, dan saya hanya akan pergi jika ibu atau tunangan Bapak yang secara resmi menyuruh saya." Baskara mencoba memperbaiki posisinya di tempat tidur, tetapi erangan kesakitan keluar dari bibirnya. Seketika, Siti sudah berada di sisinya, mengatur bantal dengan gerakan yang cekatan dan lembut, mengurangi tekanan di punggungnya. Saat itu, Rania kembali ke kamar, sudah mengenakan mantel lain dengan kunci mobil di tangan. "Sayang, aku harus pergi. Ada pertemuan mendadak dengan pemasok. Dia akan merawatmu." Dan tanpa menunggu jawaban atau bahkan melirik Siti, ia menghilang lagi. Siti menyaksikan adegan itu dengan campuran rasa tidak percaya dan iba. Bagaimana bisa seseorang meninggalkan orang yang katanya ia cintai seperti itu? "Dia punya banyak urusan," kata Baskara seolah membaca pikirannya dan merasa perlu membela. "Bisnisnya sangat penting." Siti hanya mengangguk, menyimpan pendapatnya untuk dirinya sendiri. Ia meletakkan tas sederhananya di sudut dan menyingsingkan lengan bajunya. "Baiklah, Pak Baskara, mari kita mulai. Pertama, saya perlu tahu jadwal obat-obatan Bapak, lalu kita akan bicara tentang makanan dan latihan." "Latihan?" Ia tertawa pahit. "Kalau kamu belum sadar, saya bahkan nyaris tidak bisa menggerakkan satu jari pun." "Fisioterapi pasif?" "Pak, meskipun Bapak tidak bisa menggerakkan otot secara sadar, kita perlu membuatnya tetap bekerja untuk menghindari atrofi total. Percayalah pada saya." Dan begitulah rutinitas Siti di kediaman Wijoyo dimulai. Setiap hari, ia tiba pukul 7 pagi dan baru pulang pukul 7 malam. 12 jam didedikasikan sepenuhnya untuk Baskara. Ia memandikannya dengan cara yang menjaga harga dirinya yang tersisa. Ia mengganti popoknya tanpa membuatnya merasa kurang jantan. Ia menyuapinya dengan kesabaran tak terbatas ketika tangannya tak lagi mampu memegang sendok. Tetapi Siti melakukan lebih dari sekadar perawatan fisik.
Ia mengajaknya bicara, menceritakan kisah-kisah lucu dari pasien lain, selalu menjaga kerahasiaan identitas, membacakan buku dengan suara lantang ketika ia terlalu lelah untuk memegang tablet, dan yang terpenting, memperlakukannya sebagai manusia seutuhnya, bukan sebagai orang cacat. Suatu sore, saat Siti sedang menyiapkan obatnya, Baskara mencurahkan isi hatinya. Tahu tidak apa bagian terburuk dari semua ini? Bukan penyakitnya itu sendiri, tapi melihat bagaimana orang-orang berubah ketika kamu tidak lagi berguna bagi mereka. Siti menghentikan apa yang sedang dilakukannya dan duduk di kursi di samping tempat tidur. Maksud Bapak? Tala saut Ketika saya sehat dan kaya, ya saya masih kaya, tapi kamu mengerti, saya punya puluhan teman. Telepon saya tidak pernah berhenti berdering. Undangan pesta, makan malam, liburan. Sekarang, ia berhenti sejenak menelan kepahitan. Hanya tersisa 2 teman sejati, Budi dan Agus. Mereka masih datang menjenguk setiap minggu, meskipun saya bukan lagi teman yang menyenangkan. Merekalah teman yang berarti, kata Siti lembut. Mereka yang tetap ada saat badai datang. Baskara mengamatinya dengan rasa ingin tahu. Kamu bicara seolah kamu tahu. Siti tersenyum sedih. Ketika ayah saya meninggal, saya berumur 15 tahun. Kanker. Pertarungan selama 3 tahun. Saya melihat banyak orang menghilang dari hidup kami. Tapi saya juga melihat malaikat-malaikat muncul saat kami paling membutuhkan. Dan kamu menjadi salah satu dari malaikat itu. Saya mencoba. Jawabnya singkat. 2 minggu kemudian, Baskara mengejutkan Siti dengan permintaan yang tidak biasa. Aku ingin membuat kejutan untuk Rania. Lamaran pernikahan yang mewah dengan semua yang pantas ia dapatkan. Siti merasakan sesuatu yang aneh di dadanya, perasaan yang tidak bisa ia kenali. Tapi, bukankah kalian sudah bertunangan? Iya, tapi aku ingin melakukan sesuatu yang istimewa. Dia sudah begitu sabar denganku. Dia pantas mendapatkan sesuatu yang romantis, meskipun keadaanku seperti ini. Siti menelan ludah dan memaksakan senyum. Tentu saja, saya akan membantu apapun yang Bapak butuhkan. Malam itu, saat membawa piring kosong makan malam Baskara ke dapur, Siti mendengar suara-suara dari ruang keluarga di sebelahnya. Bukan wataknya untuk menguping, tetapi sesuatu dalam nada mendesak dari bisikan itu membuatnya berhenti. Berapa lama lagi kita harus menunggu? Itu suara seorang pria tidak sabar. Sabar, Adrian, kata dokter, paling lama 1 atau 2 tahun lagi. Suara Rania terdengar dingin, penuh perhitungan, sangat berbeda dari nada manis yang ia gunakan dengan Baskara. Dan kamu yakin ini akan berhasil? Tentu saja. Aku menikahinya, aku jadi satu-satunya ahli waris. Ketika dia mati, aku dapat semuanya. Kekayaannya, perusahaan, properti. Setelah itu kita bisa bersama secara resmi. Bagaimana dengan keluarganya? Rania tertawa, suara kejam yang membuat Siti bergidik. Ibunya ada di pihakku. Dia juga menginginkan bagiannya dari warisan. Sedangkan kerabat lainnya, mereka tidak punya hak apa-apa jika kami sudah menikah. Kamu benar-benar licik seperti iblis. Justru itu yang membuatku cinta padamu. Dan karena itulah aku sangat menikmati waktu bersamamu, sayangku. Suara ciuman mesra terdengar, perut Siti terasa mual. Tangannya gemetar begitu hebat hingga piring itu terlepas, pecah berkeping-keping di lantai marmer dengan suara keras yang menggema di seluruh rumah. Suara apa itu? Tanya Adrian dengan waspada. Biar aku lihat. Siti mendengar langkah kaki mendekat dan berlari ke gudang dapur, bersembunyi di balik pintu. Rania masuk ke dapur, melihat sekeliling, dan melihat pecahan piring di lantai. Wajahnya menjadi pucat. Pasti ulah salah satu pembantu ceroboh, gumamnya, tetapi ada ketegangan dalam suaranya. Dengan cepat, ia memungut pecahan-pecahan besar dan membuangnya ke tempat sampah sebelum kembali ke ruang keluarga. Siti menunggu beberapa menit yang terasa lama sebelum keluar dari persembunyiannya. Jantungnya masih berdebar kencang. Bagaimana ia akan memberitahu Baskara tentang ini? Akankah Baskara mempercayainya? Seorang perawat biasa yang menuduh tunangan sempurnanya berselingkuh dan berkonspirasi? Selama berhari-hari, Siti memikul beban ini. Ia mengamati Rania yang selalu datang dengan tergesa-gesa, memberikan ciuman sekilas pada Baskara, menciptakan alasan untuk pergi. Ia melihat cinta di mata Baskara dan kepalsuan di mata Rania. Itu adalah siksaan dalam diam. Situasi meledak seminggu kemudian. Rania, yang semakin paranoid, memutuskan untuk memasang jebakan. Ia menyembunyikan sebuah jam tangan Rolex milik Baskara. Dan, di depan semua orang,
termasuk 2 pembantu dan Ibu Baskara sendiri, menuduh Siti mencuri. Sudah kuduga kita tidak bisa mempercayainya. Rania berakting. Orang miskin seperti dia, sendirian dengan semua barang berharga ini. Darah Siti mendidih. Bertahun-tahun penghinaan, melihat orang-orang seperti Rania menginjak-injak orang sepertinya, semua itu meledak dalam sebuah ungkapan kebenaran. Anda mengkhianati Pak Baskara dengan Adrian. Saya mendengar Anda berdua berencana untuk merebut warisannya. Keheningan yang menyusul terasa mutlak. Bahkan jam antik di koridor seolah berhenti berdetak. Rania mencoba menguasai diri, tergagap. Wanita ini, dia bohong. Dia mengarang cerita ini untuk lari dari tuduhan pencurian. Baskara yang sejak tadi diam mengangkat tangannya. Salah satu dari sedikit gerakan yang masih bisa ia lakukan. Semuanya diam. Tatapannya menembus Rania seperti pedang. Dari mana Siti tahu nama Adrian kalau dia tidak pernah bertemu dengannya? Bagaimana dia tahu kalau aku sudah curiga padanya, padahal aku tidak pernah cerita apa-apa? Mas Bas, kamu tidak mungkin percaya pada Jalang? Baskara melengkapi dengan getir. Satu-satunya orang yang benar-benar merawatku, yang membersihkan kotoranku setiap hari tanpa mengeluh, yang memperlakukanku seperti manusia sementara kamu bahkan hampir tidak sanggup menatapku? Mas tolong, keluar. Suaranya menggelegar dengan kekuatan yang tidak ada yang menyangka masih ia miliki. Ambil barang-barangmu dan keluar dari rumahku. Sekarang! Salah satu pembantu, Bisumi, yang telah bekerja di rumah itu selama 20 tahun, melangkah maju. Tuan Baskara, tadi malam saya melihat Non Rania mengutak-atik koleksi jam tangan Tuan. Saya pikir aneh. Tapi Rania menyadari bahwa ia telah kalah, berlari keluar sambil menangis. Entah itu air mata, sungguhan atau bukan, tidak ada yang tahu. Siti, yang masih berdiri di tengah kamar, mulai menangis. Semua stres, ketegangan, ketidakadilan, semuanya tumpah dalam air mata yang tidak bisa ia bendung. Maafkan saya, Pak Baskara. Saya tidak bermaksud menyebabkan ini. Seharusnya saya diam saja. Maafkan saya. Kemarilah, kata Baskara lembut. Siti mendekat dengan ragu. Baskara, dengan usaha luar biasa, berhasil mengangkat tangannya sedikit. Siti mengerti isyarat itu dan duduk di tepi tempat tidur. Dengan jari-jari gemetar, Baskara mengambil tisu dari kotak di sampingnya. Biar saya... Siti mencoba mengambil tisu itu, tetapi Baskara bersikeras, mengangkat tangannya ke wajah Siti dan, dengan kelembutan yang dimungkinkan oleh kondisinya, menyeka air matanya. Kamu menyelamatkanku, katanya singkat. Bukan hanya merawat tubuhku yang rusak, tapi menyelamatkan martabatku, masa depanku, hidupku. Bagaimana mungkin aku bisa marah pada malaikatku? Sejak hari itu, sesuatu berubah secara fundamental di antara mereka. Siti bukan lagi hanya seorang perawat. Ia menjadi orang kepercayaan, sahabat, satu-satunya orang yang sepenuhnya dipercayai oleh Baskara. Ia mulai membawa musik ke dalam kamar. Iswan Suyami Sahwara Baskara menyukai jazz dan musik klasik, jadi ia membuat daftar putar khusus untuk berbagai waktu. Saat latihan pagi, ia memutar sesuatu yang lebih bersemangat. Sore hari, Chopin atau Debussy. Malam hari, Miles Davis atau John Coltrane. Selera musikmu bagus. Komentar Baskara suatu hari. Sebenarnya, saya mencari tahu tentang artis-artis yang piringan hitamnya ada di ruang kerja Bapak. Akunya dengan senyum malu-malu. Kamu masuk ke ruang kerjaku. Saya perlu memahami pria yang saya rawat. Musik mengatakan banyak hal tentang seseorang. Baskara tersentuh dengan perhatiannya, kepeduliannya pada detail. Dan apa yang dikatakan musikku tentang diriku? Siti berpikir sejenak. Musik itu mengatakan bahwa Bapak adalah seorang romantis yang menyamar sebagai eksekutif yang tangguh. Bahwa Bapak menghargai keindahan dan kompleksitas. Bahwa Bapak mengerti bahwa hal-hal terbaik dalam hidup membutuhkan kesabaran untuk dinikmati. Seperti anggur yang berkualitas, ia setuju. Atau seperti solo saksofon dari Coltrane, Anda harus benar-benar mendengarkan untuk memahaminya. Mereka mulai melakukan percakapan mendalam tentang segalanya, filsafat, agama, ketakutan, impian. Baskara menemukan bahwa Siti adalah lulusan perawat tetapi bermimpi menjadi dokter. Bahwa ia membaca dengan lahap dari novel roman hingga risalah ilmiah. Bahwa ia bisa berbicara 3 bahasa karena ia percaya setiap bahasa adalah cara yang berbeda untuk melihat dunia. Kenapa tidak kuliah kedokteran? Tanyanya, uang. Jawabnya sederhana. Ibu saya seorang penjahit. Kami nyaris tidak bisa membayar kuliah perawat. Tapi suatu hari nanti saya akan berhasil. Dan kenapa perawatan paliatif?
Bukankah menyedihkan berurusan dengan kematian setiap hari? Siti menggeleng. Saya tidak melihatnya seperti itu. Saya melihatnya sebagai hak istimewa untuk hadir di saat-saat paling rentan dan penting dalam hidup seseorang, untuk bisa membuat perbedaan saat paling dibutuhkan. Setiap pasien mengajari saya sesuatu tentang keberanian, tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup. Dan apa yang aku ajarkan padamu? Siti menatap matanya, bahwa kekuatan tidak ada hubungannya dengan otot, bahwa martabat tidak bergantung pada kemandirian, dan bahwa ia berhenti, sedikit tersipu, bahwa adalah mungkin untuk menemukan cahaya bahkan dalam kegelapan yang paling pekat. Pada suatu sore yang sangat sulit, ketika Baskara merasakan sakit yang hebat dan bahkan morfin sepertinya tidak membantu, Siti melakukan sesuatu yang tak terduga. Ia berbaring dengan hati-hati di sampingnya di tempat tidur dan mulai menyenandungkan lagu Nina Bobo yang biasa dinyanyikan ibunya saat ia kecil. Baskara terkejut merasakan rasa sakitnya berkurang, seolah suara Siti memiliki kekuatan penyembuhan. Suaramu indah sekali. Hanya saat tidak ada yang mendengarkan, bisiknya, aku mendengarkan, kamu bukan tidak ada, kamu istimewa. Momen itu menggantung di antara mereka, syarat dengan sesuatu yang tak terucapkan tetapi sangat terasa. Minggu-minggu berlalu. Rutinitas berlanjut, tetapi ada getaran di udara. Ketegangan manis yang keduanya pura-pura tidak perhatikan. Siti akan menari untuk membuatnya tertawa. Gerakan kikuk yang sengaja dibuat lucu yang memancing tawa terbahak-bahak darinya. Baskara akan menceritakan kisah-kisah perjalanannya keliling dunia, menggambarkan tempat-tempat eksotis dengan begitu hidup sehingga Siti merasa seolah-olah berada di sana. Jika kamu bisa pergi kemana saja di dunia, kemana tujuanmu? Tanyanya suatu hari. Santorini di Yunani, jawabnya tanpa ragu. Aku selalu bermimpi melihat matahari terbenam di antara rumah-rumah putih beratap biru itu. Aslinya bahkan lebih indah, kata Baskara. Foto tidak bisa menangkap cara cahaya keemasan menyentuh laut Aegea, atau aroma melati di udara, atau bagaimana lonceng gereja menggema di sepanjang tebing saat senja. Pasti magis. Suatu hari nanti kamu akan melihatnya, katanya dengan keyakinan. Dengan uang dari mana? Ia tertawa. Hidup itu penuh kejutan, Siti. Kadang-kadang ia mengejutkan kita. Suatu malam, Siti sedang bersiap-siap untuk pulang ketika Baskara memanggilnya. Ia baru saja mandi di kamar mandi staf dan berganti pakaian, mengenakan gaun biru sederhana namun elegan, rambut tergerai yang masih sedikit lembab, dan riasan tipis yang menonjolkan mata coklatnya. Baskara belum pernah melihatnya seperti ini. Ia selalu melihatnya dalam seragam, rambut diikat tanpa riasan. Perubahan itu membuatnya terdiam. Wow, akhirnya ia berhasil berkata. Kamu terlihat berbeda. Siti tersipu. Ini ulang tahun sepupu saya. Kami mau makan di restoran omakase. Dengan pacar. Ia tertawa. Saya tidak punya pacar, Pak Baskara. Pria zaman sekarang rumit. Mereka melirik, bahkan menggoda, tapi begitu tahu saya perawat pasien stadium akhir, mereka menghilang. Mungkin mereka pikir itu menyeramkan. Baskara merasakan sengatan aneh di dadanya, cemburu. Lega? Ia tidak tahu. Tiba-tiba, rasa sakit yang tajam menusuk kepalanya. Ia mengerang, membawa tangannya yang gemetar ke pelipisnya. Ada apa? Siti segera meletakkan tasnya, sisi profesionalnya kembali seketika. Sakit kepala. Hebat sekali. Kita ke rumah sakit. Tidak, tolong beri aku obat pereda nyeri. Dan pergilah ke pestamu. Tapi Siti tidak pergi. Induknya tidak bisa meninggalkannya seperti itu. Ia memberikan obat dan duduk di tepi tempat tidur, mengawasinya dengan cermat, memantau tanda-tanda vitalnya. Cahaya bulan purnama masuk melalui jendela, memandikan kamar dengan cahaya perak cair. Siti sedang melamun ketika Baskara berbicara, suaranya serak karena emosi. Tahu tidak apa yang dikatakan dokter pada konsultasi terakhir? Bahwa sebentar lagi aku akan butuh ventilator. Bahwa aku akan kehilangan kemampuan bicara, bahwa suaranya pecah. Kenapa aku? Apa salahku hingga pantas menerima ini? Untuk pertama kalinya sejak ia mengenalnya, Siti melihat air mata mengalir di wajah Baskara. Tanpa berpikir, ia berbaring di sampingnya, memeluknya dengan lembut. Aku tidak tahu mengapa hal buruk terjadi pada orang baik, bisiknya di bahunya. Tapi aku tahu hidupmu punya makna, bahwa kamu telah menyentuh banyak kehidupan termasuk hidupku. Bahwa masih ada keindahan dan cinta yang menantimu. Baskara memalingkan wajahnya. Mata tajamnya bertemu dengan mata coklat Siti. Mereka begitu dekat hingga bisa merasakan napas satu sama lain.
Aku rasa aku jatuh cinta padamu, akunya dalam bisikan. Siti membeku, terperangkap dalam mata yang seolah melihat jiwanya. Ini hanya karena kita sering bersama. Kedekatan ini. Jika Bapak sehat menjalani hidup normal Bapak bahkan tidak akan melirik saya. Jangan katakan itu, gumam Baskara, dan dengan usaha luar biasa, ia membawa tangannya ke wajah Siti. Mungkin penyakit ini adalah berkah tersembunyi. Mungkin aku butuh ini untuk menemukanmu. Untuk mengerti apa itu cinta sejati. Pak Baskara, jangan panggil aku Pak, kumohon. Panggil saja Baskara. Baskara, bisiknya, dan nama itu terdengar seperti doa di bibirnya. Ia mencondongkan tubuh, gerakan minimal namun penuh dengan niat. Siti bisa saja menjauh, menjaga profesionalisme, tapi sesuatu yang lebih kuat dari akal sehat menahannya di sana. Bibir mereka bertemu dalam ciuman lembut, ragu-ragu pada awalnya, lalu lebih dalam, syarat dengan semua emosi yang tak terucapkan, semua momen yang telah mereka bagi, semua rasa sakit dan keindahan dari hubungan mereka yang tak terduga. Ketika mereka berpisah, keduanya terengah-engah. Maaf, kata Baskara. Seharusnya aku tidak. Siti meletakkan jarinya di bibirnya. Jangan minta maaf. Jangan pernah minta maaf karena telah membuatku merasa hidup. Ia menciumnya lagi, kali ini tanpa ragu, dan dunia di luar sana seolah lenyap. Ketika Siti memberitahu ibunya tentang perasaannya pada Baskara, reaksinya meledak-ledak. Kamu sudah gila. Teriak Ibu Karsi mondar-mandir di dapur mereka yang kecil. Jatuh cinta pada pria yang sekarat. Kamu tahu apa artinya itu? Itu artinya aku menemukan seseorang yang istimewa, Bu. Istimewa? Dia itu sekarat, Siti. S-A-K-R-A-T. Kamu akan mengabdikan dirimu padanya, kamu akan semakin terikat, dan ketika dia meninggal, karena dia pasti akan meninggal, kamu akan hancur lebur. Siti merasakan air mata membakar matanya. Ibu tidak mengerti. Tidak ada yang mengerti. Dia bukan hanya pasien. Dia segalanya. Segalanya? Ibu Karsi tertawa pahit. Dan akan jadi apa segalanya itu ketika dia sudah terkubur 2 meter di bawah tanah? Kamu masih muda, cantik, pintar. Kamu bisa mendapatkan pria manapun. Kenapa memilih yang sudah punya tanggal kadaluarsa? Karena cinta tidak memilih, Bu. Cinta itu terjadi begitu saja. Cinta, Ibu Karsi meludahkan kata itu. Itu bukan cinta, itu sindrom Florence Nightingale. Kamu terikat pada pasienmu. Itu biasa, tapi itu tidak sehat. Bukan begitu. Lalu apa? Coba jelaskan masa depan apa yang kalian miliki. Siti menegakkan bahunya. Mungkin kami tidak punya puluhan tahun. Mungkin kami bahkan tidak punya beberapa tahun. Tapi kami akan punya momen. Momen yang nyata, intens, penuh makna. Dan itu lebih berharga daripada seumur hidup yang biasa-biasa saja dengan orang yang tidak aku cintai. Ibu Karsi menggelengkan kepala. Kamu akan menyesal. Dan krisan itu terjadi ketika kamu sendirian dan berduka. Jangan bilang ibu tidak pernah memperingatkanmu. Jika ibu tidak bisa mendukung kebahagiaanku, setidaknya hormatilah pilihanku. Kebahagiaan. Kamu menyebut ini kebahagiaan? Melihat pria yang kamu cintai menderita hari demi hari? Saya menyebutnya hak istimewa. Hak istimewa untuk berada di sisinya, untuk membuat hari-harinya lebih baik. Untuk mencintainya selagi saya bisa. Ibu Karsi mengambil tasnya, kalah. Kamu sudah dewasa. Lakukan apa yang kamu mau. Tapi jangan harap ibu akan bertepuk tangan untuk kegilaan ini. Kembali ke rumah mewah itu, hubungan antara Siti dan Baskara semakin dalam setiap harinya. Ia bukan lagi perawat, ia adalah pendamping, orang kepercayaan, cinta yang tidak pernah Baskara sadari ia butuhkan. Baskara mulai melakukan fisioterapi dengan lebih giat, bertekad untuk memulihkan setiap gerakan yang mungkin. Siti meneliti pengobatan eksperimental, terapi alternatif, apapun yang bisa membantu. Anda harus menerima kenyataan, kata dokter dalam sebuah konsultasi. ALS tidak ada obatnya. Penyakit ini progresif dan fatal. Keajaiban itu ada, jawab Siti dengan tegas. Dokter menatapnya dengan kasihan. Nona, saya mengerti keinginan untuk memiliki harapan, tetapi harapan palsu hanya akan membuat segalanya lebih sulit. Ini bukan harapan palsu. Ini adalah keyakinan. Baskara meremas tangannya, salah satu dari sedikit gerakan yang masih bisa ia lakukan. Dia benar, Dok. Selama saya masih bernapas, saya akan berjuang. Minggu-minggu berubah menjadi bulan. Penyakitnya terus berlanjut, tetapi sesuatu yang luar biasa juga terjadi. Baskara, yang telah kehilangan semua keinginan untuk hidup, kini berjuang dengan segenap jiwa raganya. Siti mendatangkan spesialis dari seluruh negeri, terapis alternatif, ahli gizi khusus.
Mereka mencoba akupunktur, meditasi, perubahan radikal dalam diet. Sementara itu, cinta di antara mereka bersemi dengan cara yang menantang logika. Baskara mendiktekan puisi untuk ditulis Siti, bait-bait cinta yang membuatnya menangis saat mengetik. Siti menciptakan pengalaman sensorik yang rumit untuknya, membawa bunga yang berbeda setiap hari agar ia bisa mencium aromanya, menyentuhkan berbagai tekstur pada kulitnya di mana masih ada kepekaan, menciptakan simfoni sensasi yang membuatnya tetap terhubung dengan dunia. Pada suatu sore yang istimewa, Siti mengatur sebuah kejutan. Dengan bantuan Budi dan Agus, dua sahabat setia Baskara, ia mengubah kamar itu menjadi bioskop pribadi. Mereka memproyeksikan film favorit Baskara di dinding, Casablanca, dan Siti menyiapkan popcorn yang meskipun Baskara tidak bisa memakannya, aromanya membawanya ke kenangan bahagia. Kita akan selalu punya Paris, gumam Baskara bersama Humphrey Bogart, sambil menatap Siti. Kita akan selalu punya kamar ini, jawabnya, mencium keningnya. Saat itulah hal yang mustahil mulai terjadi. Awalnya hanya tanda-tanda kecil. Baskara berhasil menggerakkan ibu jari kaki kirinya, sesuatu yang tidak ia lakukan selama berbulan-bulan. Para dokter mengatakan itu hanya kejang otot, tidak ada yang signifikan. Tapi Siti tahu itu berbeda. Seminggu kemudian, ia berhasil mengepalkan tangan kanannya dengan kuat. 2 minggu kemudian, ia mengangkat lengannya sedikit. Kepala ahli saraf dipanggil dengan segera. Ia melakukan semua tes yang bisa dibayangkan. Hasilnya tidak dapat dijelaskan. Degenerasi saraf tidak hanya berhenti, tetapi tampaknya mulai berbalik. Ini mustahil, gumam dokter itu menganalisis hasil tes. ALS tidak pernah mundur. Tidak pernah. Dalam seluruh sejarah medis yang terdokumentasi, ini tidak pernah terjadi. Tetapi itu sedang terjadi. Baskara memulai program fisioterapi intensif. Setiap gerakan yang pulih adalah kemenangan monumental. Siti berada di sisinya setiap detik, menyemangati, mendukung, merayakan setiap kemajuan kecil. Ibu Baskara muncul ketika berita tentang kesembuhannya menyebar. Ia membawa dokumen, senyum palsu, dan kata-kata manis. Anakku luar biasa, kamu membaik. Kita perlu bicara tentang masa depanmu, tentang perusahaan. Ibu bawa beberapa surat untuk kamu tanda tangani. Hanya formalitas. Baskara melihat dokumen-dokumen itu, pemindahan aset, surat kuasa, pada dasarnya menyerahkan segalanya kepada orang tuanya. Pergi, katanya dengan tenang. Tapi, nak, ku bilang pergi. Dan jangan kembali kecuali untuk menemuiku sebagai anak, bukan sebagai rekening bank. Ibu Ratna pergi dengan marah, menggumamkan tentang anak tidak tahu berterima kasih, dan bagaimana perawat kecil itu telah meracuni pikirannya. 6 bulan setelah pemulihan dimulai, Baskara mengambil langkah pertamanya tanpa bantuan. Itu hanya satu langkah goyah, tetapi Siti menangis seolah-olah mereka telah menaklukkan Gunung Everest. Kamu berhasil! Teriaknya, melompat kegirangan. Kita berhasil, koreksinya, menarik Siti ke dalam pelukan yang beberapa bulan lalu mustahil dilakukan. Pemulihan terus berlanjut, menantang semua logika medis. Baskara menjadi studi kasus. Dokter dari seluruh dunia ingin memeriksanya. Tapi ia punya rencana lain. Pada suatu pagi di musim semi, tepat 1 tahun setelah Siti masuk ke dalam hidupnya, Baskara berhasil melakukan sesuatu yang tampak mustahil. Ia bangkit dari tempat tidur sendirian, mandi tanpa bantuan, dan mengenakan setelan jas yang telah lama menunggu di lemari. Siti tiba untuk gilirannya dan menemukan kamar itu kosong. Mas Baskara? Panggilnya, khawatir. Di luar sini, suaranya datang dari teras. Ia keluar dan terkesiap. Baskara berdiri, sedikit bersandar pada tongkat yang elegan, tetapi ia berdiri. Matahari pagi menyinari wajahnya yang telah kembali berwarna dan hidup. Ia tersenyum, senyum yang telah menaklukkan begitu banyak hati, tetapi sekarang hanya untuk Siti. Mas, kamu seharusnya tidak memaksakan diri. Set, potongnya. Siti Lestari, kamu masuk ke dalam hidupku saat aku berada di titik terendah. Kamu melihat melampaui tubuh yang rusak, melampaui kekayaan, melampaui semua hal yang dangkal. Kamu mencintaiku saat aku bahkan tidak bisa mencintai diriku sendiri. Mas, ia mengangkat tangannya. Tolong biarkan aku selesai. Aku telah melewati neraka. Aku kehilangan semua yang kupikir mendefinisikan diriku, kekuatanku, kemandirianku, harga diriku. Tapi aku mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Aku mendapatkan pemahaman tentang apa itu cinta sejati. Aku mendapatkanmu.
Dengan gerakan hati-hati namun mantap, Baskara berlutut. Siti menutup mulutnya dengan tangan, air mata sudah mengalir di wajahnya. Seharusnya aku sudah mati. Para dokter tidak bisa menjelaskan kesembuhanku. Tapi aku tahu, itu adalah kamu. Cintamu, keyakinanmu, penolakanmu untuk menyerah padaku. Kamu adalah keajaibanku, Siti. Ia mengeluarkan sebuah kotak beludru biru dari sakunya. Jadi aku harus bertanya, maukah kamu menikah dengan pria keras kepala ini yang sudah memberimu begitu banyak masalah, tetapi yang mencintaimu lebih dari hidupnya sendiri? Siti berlutut di depannya, menangkup wajah Baskara di antara kedua tangannya. Iya, bisiknya di sela-sela tangis. 1000 kali iya. Mereka berciuman di sana, di teras yang bermandikan sinar matahari, dua orang yang selamat dari badai yang seharusnya tidak memiliki akhir yang bahagia. Berita pertunangan dan pemulihan ajaib Baskara menyebar seperti api. Tiba-tiba, semua orang yang telah menghilang ingin kembali menjadi bagian dari hidupnya. Kerabat jauh muncul dengan senyum dan pelukan. Teman-teman yang terlupakan mengirim pesan-pesan antusias. Baskara memutuskan untuk mengadakan pesta, bukan untuk merayakannya dengan orang-orang ini, tetapi untuk membuat sebuah pernyataan. Aula pesta di rumahnya didekorasi dengan bunga putih dan lampu keemasan. Semua orang hadir, mengenakan pakaian terbaik mereka, berharap untuk mendapatkan kembali tempat mereka di lingkaran sosial Baskara. Rania muncul di pintu masuk, bahkan lebih memukau dari sebelumnya, mengenakan gaun merah yang harganya pasti selangit. Adrian tidak bersamanya, mereka telah putus begitu jelas bahwa tidak akan ada warisan untuk dicuri. Mas Bas, ia mendekat dengan senyum menggoda. Kamu tampak luar biasa. Aku selalu tahu kamu terlalu kuat untuk dikalahkan. Siti mengamati dari jauh, tetapi Baskara menggenggam tangannya dengan erat. Rania, katanya dengan sopan, tetapi dingin. Aku tidak ingat pernah mengundangmu. Ayolah mas, setelah semua yang kita lalui, Baskara tertawa. Maksudmu rencanamu untuk membiarkanku mati agar bisa mendapatkan warisanku? Orang-orang di sekitar terkesiap. Wajah Rania pucat pasi. Beraninya kamu, beraninya aku. Aku berani karena aku selamat, karena aku menemukan cinta sejati, karena aku belajar perbedaan antara emas asli dan perhiasan imitasi murahan. Ia berbalik ke arah kerumunan yang berkumpul. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, terima kasih sudah datang. Saya mengundang Anda semua karena satu alasan khusus. Saya ingin Anda semua melihat di mana tepatnya posisi Anda dalam hidup saya. Baskara berjalan ke tengah aula, Siti di sisinya. Ketika saya sedang sekarat, hanya 2 orang selain Siti yang secara konsisten mengunjungi saya, Budi dan Agus. Mereka adalah sahabat sejati saya. Sisanya, ia berhenti sejenak secara dramatis. Hanyalah kenalan yang saya salah kira sebagai teman. Bisikan tidak nyaman menyebar di seluruh aula. Tapi saya tidak di sini untuk menuduh siapapun. Saya datang untuk mengumumkan pertunangan saya dengan wanita yang telah menyelamatkan hidup saya dalam segala hal. Siti Lestari, yang mungkin Anda kenal sebagai perawat saya, akan menjadi istri saya. Ia berbalik ke arah Siti, yang mengenakan gaun biru safir elegan yang Baskara bersikeras untuk membelikannya. Wanita ini mengajari saya apa itu cinta tanpa syarat. Ia menyeka air mata saya dan menjaga martabat saya ketika saya hanyalah tubuh rusak di atas tempat tidur. Ia berjuang untuk saya ketika saya sudah menyerah. Ia adalah alasan mengapa saya berdiri di sini hari ini. Baskara kemudian berlutut lagi, kali ini di depan umum, dan mengulangi lamarannya. Aula itu meledak dalam tepuk tangan. Beberapa tulus, banyak yang terpaksa, beberapa pahit. Ibu Ratna, Ibu Baskara, mendekat dengan wajah merah karena marah. Ini tidak masuk akal. Kamu akan menyia-nyiakan hidupmu dengan seorang pemburu harta? Pemburu harta? Baskara tertawa. Bu, dia mencintaiku ketika semua orang berpikir umurku tinggal beberapa minggu lagi. Ketika tidak ada harta untuk diburu, hanya seorang pria sekarat untuk dirawat. Dia memanipulasimu. Tidak, Bu, ibu yang mencoba memanipulasiku. Mencoba membuatku menandatangani dokumen yang menyerahkan segalanya padamu saat aku sekarat. Siti tidak pernah meminta apapun dariku selain agar aku berjuang untuk hidup. Pernikahan itu berlangsung 3 bulan kemudian. Itu adalah upacara intim di Taman Mansion. Hanya dihadiri oleh teman-teman sejati dan keluarga Siti. Ibu Karsih, Ibu Siti, menangis terseduh-seduh, akhirnya menerima bahwa cinta putrinya nyata dan kuat. Baskara telah memulihkan hampir semua gerakannya. Ia masih sesekali menggunakan tongkat ketika lelah,
Tetapi para dokter menganggap kesembuhannya sebagai keajaiban medis yang tidak dapat dijelaskan. Selama janji pernikahan, Baskara berkata, "Siti, kamu mengajariku bahwa keajaiban tidak datang dari langit. Mereka datang dari cinta yang keras kepala yang menolak untuk menerima kemustahilan. Kamu adalah keajaibanku." Siti, berseri-seri dalam gaun pengantinnya yang sederhana namun elegan, menjawab, "Baskara, kamu mengajariku bahwa cinta sejati bukanlah tentang kesempurnaan. Ini tentang memilih untuk tinggal ketika lebih mudah untuk pergi. Ini tentang melihat cahaya ketika semua orang melihat kegelapan. Kamu bilang aku menyelamatkanmu, tetapi kenyataannya adalah kita saling menyelamatkan." Ketika mereka berciuman, kelopak mawar jatuh dari langit berkat Budi dan Agus, yang telah menyewa helikopter hanya untuk momen itu. Bulan madu mereka di Santorini mewujudkan impian Siti. Duduk di rumah-rumah putih beratap biru itu, menyaksikan matahari terbenam di atas laut Aegea, Baskara menggenggam tangan istrinya. "Kamu benar," kata Siti. "Foto-foto itu benar-benar tidak sebanding dengan aslinya." "Kamu juga benar," jawab Baskara. "Tentang apa? Keajaiban itu ada." 3 tahun kemudian, di kamar yang sama di mana Siti merawat Baskara di hari-hari terburuknya, lahirlah Sofia, putri pertama pasangan itu. Ketika perawat meletakkan bayi itu di pelukan Baskara, ia menangis. Kali ini air mata kebahagiaan. "Dia sempurna," bisiknya. "Dia adalah keajaiban kita," jawab Siti, mengamati ayah dan anak itu dengan cinta yang meluap di matanya. Baskara telah kembali ke dunia bisnis, tetapi dengan perspektif yang sama sekali berbeda. Ia mendirikan yayasan untuk penelitian penyakit degeneratif dan dukungan bagi keluarga yang terkena dampak. Siti akhirnya mewujudkan mimpinya untuk kuliah kedokteran, mengambil spesialisasi neurologi. Rania akhirnya menikah dengan seorang pengusaha tua, yang terlambat menyadari niat sebenarnya. Ia menjalani kehidupan yang penuh kepura-puraan, selalu mengejar kekayaan berikutnya. Ibu Ratna, ibu Baskara, mencoba berdamai ketika Sofia lahir, tetapi Baskara menjaga jarak. "Ibu boleh bertemu cucu ibu," katanya, "tapi ibu tidak akan pernah memiliki pengaruh atasnya." Pada suatu minggu sore, saat keluarga sedang piknik di taman, sekarang juga termasuk si kecil Bima, yang berusia 1 tahun, Budi berkomentar, "Tahu tidak, aku masih tidak percaya dengan semua yang telah terjadi. Ini seperti dongeng." Baskara mengamati Siti bermain dengan anak-anak, wajahnya disinari oleh matahari dan cinta. "Ini bukan dongeng," katanya. "Dongeng itu fantasi. Ini nyata." Inilah yang terjadi ketika cinta sejati bertemu dengan jiwa yang bertekad untuk tidak menyerah. "Kamu benar-benar percaya bahwa cintanya yang menyembuhkanmu?" tanya Agus. Baskara berpikir sejenak. Para dokter punya teori mereka sendiri, remisi spontan, kesalahan diagnosis, entahlah. Tapi aku tahu yang sebenarnya. Ketika kamu punya seseorang yang menolak membiarkanmu mati, yang berjuang untuk setiap napasmu seolah-olah itu napasnya sendiri, yang melihat dalam dirimu apa yang tidak bisa lagi kamu lihat, itu mengubah sesuatu yang fundamental. Mungkin tidak ilmiah, tapi itu nyata. Siti mendekat, membawa Sofia di tangannya dan Bima di gendongannya. "Kalian sedang membicarakan apa?" "Tentang keajaiban," jawab Baskara, menariknya untuk sebuah ciuman. "Ih," protes Sofia, membuat semua orang tertawa. Saat matahari terbenam di atas mansion yang pernah menyaksikan begitu banyak rasa sakit dan sekarang meluap dengan sukacita, Baskara merenungkan perjalanannya. Penyakit yang seharusnya membunuhnya malah memberinya kehidupan. Wanita yang datang untuk merawat tubuhnya yang sekarat malah menyembuhkan jiwanya. Dan di suatu tempat, mungkin alam semesta tersenyum, puas telah mengatur pertemuan dua jiwa yang saling membutuhkan untuk menemukan bahwa cinta sejati tidak mengenal batas, bahkan yang ditetapkan oleh medis, oleh masyarakat, atau oleh takdir itu sendiri. Kisah Baskara dan Siti menjadi legenda di rumah sakit tempat ia dirawat. Para dokter masih mempelajari kasusnya, mencari penjelasan ilmiah. Tetapi para perawat, terutama mereka yang merawat pasien stadium akhir, tahu yang sebenarnya. Terkadang, cinta adalah obat paling ampuh yang ada. Dan demikianlah, pria yang memiliki segalanya dan kehilangan segalanya, akhirnya mendapatkan apa yang benar-benar penting. Dan wanita yang datang hanya untuk merawat, menemukan bahwa terkadang, merawat seseorang adalah bentuk cinta yang paling murni. Kisah mereka berlanjut, hari demi hari, bukti nyata bahwa keajaiban terbesar bukanlah yang menentang sains, tetapi yang terjadi ketika dua hati memilih untuk berjuang bersama melawan kemustahilan dan menang.
tamat. Musik kembali menguat, penuh harapan dan inspirasi. Narator outro, sahabat semua, kami harap kisah Baskara dan Siti telah menyentuh hati kalian begitu dalam. Perjalanan epik ini mengingatkan kita bahwa di dunia yang seringkali dikuasai oleh hal-hal dangkal dan keserakahan, kasih sayang dan cinta sejati adalah kekuatan paling ajaib. Cinta yang lahir antara seorang pria yang telah kehilangan segalanya dan seorang perawat yang menolak menyerah padanya tidak hanya menyatukan dua hati, tetapi juga menantang dunia medis, membuktikan bahwa nilai sejati terletak pada karakter, bukan pada saldo rekening. Semoga perjalanan Baskara dan Siti menginspirasi kita semua untuk selalu menghadapi kesulitan dengan harapan dan tidak pernah membiarkan sebuah diagnosis menentukan takdir kita. Bagikan di kolom komentar pelajaran apa yang paling menyentuh dari kisah Baskara dan Siti tentang cinta, perjuangan, dan kekuatan harapan. Gunakan ruang ini untuk berbagi refleksi kalian, memberikan ide untuk cerita selanjutnya, dan terharu bersama kami. Ide-ide paling menarik bisa menjadi video kami berikutnya. Sampai jumpa lagi, dengan lebih banyak kisah yang menghangatkan jiwa dan membuat kita percaya pada kekuatan kasih sayang yang tak tergoyahkan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.